Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pekerjaan salon total pada mobil Nissan Grand Livina. Kali ini Nissan ini warnanya putih dan banyak sekali kotoran, kerak-kerak dan juga noda-noda jamur swirl mark yang ada pada cat bodi mobilnya. Langsung saja kita tanyakan kepada pemiliknya seperti apakah keinginan dari pemiliknya untuk dibawa ke workshop kami. Selamat sore teman-teman, ini saya Didi. Ini mau bawa ke sini mobil saya Grand Livina. Ya, rencana biar kondisinya lebih bagus, catnya lebih bisa glossy lagi, bisa kembali seperti awal. Soalnya ya nggak memungkiri cat merah putih gampang sekali mengerak, perawatannya lebih susah. Untuk interior sama mesin rencana total saya salon, lebih nyaman, lebih mantap. Ya itu tadi mas, ya karena putih selama ini ya belum saya salon, jadi mudah mengerak. Ya memang sudah waktunya untuk salon. Untuk interior juga biar lebih nyaman, lebih harum, lebih wangi lah, kelihatan lebih bersih. Ya mesin-mesin juga, ruang mesin biar kelihatan lebih mantap. Ya. Ya seperti itulah, dan benar saja yang dikatakan oleh pemiliknya. Terlihat pada kap mesinnya pun juga banyak sekali swirl mark dan juga jamur-jamur yang menempel. Dan nanti akan kita kinclongkan, kita bersihkan agar hasilnya maksimal seperti baru lagi. Tonton terus, dan sebelum itu kita intro dulu. Next, setelah selesai kita cek seluruh bagian bodi mobil, interior dan juga eksteriornya, sekarang waktunya kita bongkar seluruh bagian roda mobil ini, termasuk pada roda ban cadangannya. Jadi cadangannya pun juga kita turunkan, kita bersihkan. Jadi total ada 5 buah roda. Untuk pembongkaran roda ini pun juga kita urutkan, jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi saat kita kembalikan, saat kita pasang nanti akan kembali seperti semula, sehingga tidak memerlukan balancing ulang pada keempat rodanya. Terlihat kotoran dan juga kerak-kerak yang banyak sekali pada kolong dan juga velgnya. Nanti akan kita bersihkan dari kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di situ tadi. Cadangannya juga dibersihkan ya mas ya? Ya, cadangan bersihkan. Macamnya satu cadangan itu harus banyak. Iya. Kalau pegang gas sama kan? Next, setelah selesai kita bongkar seluruh bagian rodanya, sekarang kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Untuk penyemprotannya pun juga tidak sembarangan, jadi kita semprot pada bagian-bagian sela-sela yang banyak sekali terdapat kotoran. Jadi terlihat banyak sekali pasir-pasir yang turun. Jika kotoran-kotoran ini tidak dibersihkan, bisa mengakibatkan karat atau timbul korosi pada kolong dan kaki-kaki mobil kita. Jadi harus rutin kita bersihkan. Kalau bisa 6 bulan sekali lah kita salon agar mobil kita tetap kinclong. Kemudian kita naikkan dan langsung saja kita tembak, kita hajar menggunakan high pressure cleaner. Tekanan yang ditimbulkan pada high pressure cleaner ini sangat tinggi sehingga dapat merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada pada kolong dan kaki-kaki mobil.
setelah kita high pressure cleaner, nanti akan kita detailing juga menggunakan chemical khusus degreaser untuk mengeluarkan kerak-kerak yang menempel pada sela-sela kolong dan kaki-kaki mobil. Terlihat mobil ini juga belum dilapisi dengan pelapis anti karat, jadi resiko timbulnya korosi atau timbul karat pada kolong dan kaki-kakinya lebih tinggi. Jadi lebih bagus lagi kalau kita sekalian pasang pelapis anti karatnya. Dan next, sekarang waktunya kita detailing. Untuk detailing kolong dan kaki-kaki mobil ini, kita detailing mulai dari kaliper, per, hingga seluruh bagian spakbornya. Dan sekarang waktunya kita detailing pada dinding velgnya. Untuk detailing velg ini terlihat banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel. Jadi kita bersihkan agar velgnya kinclong lagi, warnanya kembali seperti baru. Kemudian kita balik, sekarang waktunya kita bersihkan pada bagian luar velgnya. Nah, terlihat perbedaan pada velgnya. Dari yang belum kita bersihkan dengan yang sudah kita bersihkan terlihat jauh. Next, sekarang kita waktunya untuk detailing seluruh bagian sela-sela pada bodi mobilnya. Untuk bodi mobil ini biasanya ditinggali oleh kerak-kerak yang banyak sekali. Jadi kita detailing, kita sikat menggunakan kuas agar dapat menjangkau kotoran yang ada di sela-sela ini. Sekarang setelah selesai kita detailing, kemudian kita undercarriage detailing. Sekarang waktunya kita pasang lagi seluruh bagian rodanya. Next, sekarang waktunya kita detailing pada mesinnya. Terlihat mesinnya kotor sekali dan banyak sekali kerak-kerak yang menempel pada ruang mesin. Untuk mesin Nissan ini kita harus memperlakukannya secara lebih khusus dan juga lebih hati-hati karena mobil Nissan ini mesinnya lebih sensitif daripada mesin lainnya. Next, sekarang waktunya kita bersihkan seatbeltnya. Untuk seatbelt ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner karena tekanannya bisa mengeluarkan kotoran dan juga noda-noda bekas daki yang menempel pada seatbelt mobil. Jadi seatbelt ini adalah penopang keselamatan nomor 1 di mobil kita. Jadi kalau seatbeltnya kotor, kita tidak nyaman untuk menggunakannya. Jadi harus kita bersihkan agar tidak menimbulkan gatal dan alergi, sehingga kita bisa selamat dalam perjalanan, nyaman, tidak malu memakai seatbelt. Kalau seumpama kita di jalan, kemudian bertemu dengan kawan kita dan melihat seatbeltnya kotor, kita juga tidak akan pede melihat seatbelt kita. Lanjut, sekarang waktunya kita dekontaminasi untuk yang pertama. Dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk menghilangkan pasir dan juga noda-noda seperti noda aspal yang menempel pada cat bodi mobil. Jadi harus kita hilangkan, kita cuci hingga benar-benar bersih, baru kita bisa melanjutkan proses reset polishing dan juga pembongkaran interior.
Kemudian next, setelah selesai kita dekontaminasi, sekarang waktunya kita bongkar interiornya. Terlihat plafonnya kotor sekali dan kemungkinan plafon mobil ini akan kita turunkan karena kondisinya parah sekali. Kalau tidak, nanti akan kita lepas TV-nya agar bisa membersihkan secara maksimal. Untuk pembongkaran interior ini kita harus perhatikan pada baut-baut dan juga klip-klipnya. Jadi harus kita bongkar secara hati-hati agar tidak ada yang losdol dan juga patah. Jika nanti ada klip yang hilang atau klip yang sudah tidak ada dari bawaannya, nanti akan kita tambahkan sendiri agar tidak oblak. Jadi semuanya tidak ada tambahan biaya lagi. Untuk plafon ini kotor sekali, kemungkinan terkena asap rokok dan juga debu-debu dari luar mobil ketika kacanya dibuka. Jadi bisa saja debu itu masuk dan menempel pada plafon sehingga kotor sekali. Dan ini adalah karpet dasarnya. Terlihat kotor sekali, banyak sisa-sisa makanan dan ada beberapa bagian yang sudah mulai berkarat karena sudah lama tidak pernah dibersihkan. Kemudian kita lepas juga untuk trim-trimnya. Untuk pembongkaran pada mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar hingga seluruh bagian trim-trimnya. Wow, kotor sekali. Kotoran-kotoran ini bisa menimbulkan karat. Nah, ini contohnya. Kotorannya sudah lama, jadi dia menimbulkan karat. Karena biasanya di bawah lantai dasar itu lembab, jadi kotoran itu bercampur dengan air menimbulkan korosi. Dan bisa juga malah ada serangga yang hidup di bawah lantai dasar mobil. Dan untuk mobil ini juga banyak sekali telur-telur kecoaknya. Itu terlihat banyak sekali telur kecoaknya, warnanya merah-merah. Jadi penting bagi kita untuk membersihkan bagian interior mobil kita agar kita nyaman dan juga sehat, tidak mengundang penyakit. Dan ada bekas rumah semut juga di bawah lantai, di bawah karpet dasar mobil. Nanti akan kita bersihkan hingga benar-benar bersih lagi. Next, setelah selesai kita bongkar, sekarang waktunya kita bersihkan untuk karpet dasarnya. Untuk karpet dasar ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Dan terlihat kotoran atau air yang mengucur dari karpet dasarnya, warnanya sampai kecoklatan, jadi kotor sekali. Untuk high pressure cleaner ini dapat mengekstrak kotoran dan juga noda-noda debu sisa makanan yang menempel pada serat karpet dasar secara maksimal. Jadi kita spray hingga semua kotorannya keluar. Setelah selesai kita semprot, nanti akan kita sikat, kita sampo, kita cuci agar bersih dan wangi lagi. Kemudian ini adalah proses untuk pembilasannya. Jika sisa-sisa busa yang ada pada karpet dasarnya tidak dibersihkan hingga benar-benar bersih, bisa jadi malah timbul bau apek pada karpet dasar mobil.
Lanjut, sekarang waktunya kita bersihkan joknya. Untuk jok ini ada beberapa bagian yang terbuat dari bludru, jadi kita bersihkan juga menggunakan tornador. Untuk bagian yang terlapisi kulit, nanti akan kita bersihkan menggunakan all purpose cleaner, spon magic, dan juga uap panas. Kemudian lanjut, ini adalah proses pembersihan pada trimnya. Untuk trim ini juga kita bersihkan menggunakan all purpose cleaner depan dan belakang. Jadi kita bersihkan semuanya agar trimnya bersih lagi. Setelah trimnya kita bersihkan, sekarang waktunya kita uap untuk dapat mensterilkan, membunuh kuman dan juga bakteri yang ada pada trim, sekaligus menghilangkan kotoran yang berada di sela-sela. Lanjut, sekarang waktunya kita pembersihan pada plafonnya. Untuk plafon ini kita bersihkan menggunakan alat tornador ini. Tornador ini merupakan alat yang mengeluarkan air atau sampo, cairan pembersih, dan juga angin secara bersamaan. Dan anginnya pun juga berputar sehingga dapat membersihkan, mengeluarkan, mengangkat kotoran yang ada pada plafon. Selain bisa membersihkan plafon secara maksimal, tornador ini juga aman untuk plafon, jadi tidak menimbulkan serat atau tidak membuat plafon rusak dan mengapas atau jerawut-jerawut. Ya, seperti itulah bahasanya. Lanjut, sekarang waktunya kita bersihkan lantai dasarnya. Lantai dasar yang tadinya kotor sekali, sekarang kita cuci, kita bersihkan menggunakan kuas dan juga vacuum cleaner. Untuk cairan pembersihnya juga kita bersihkan menggunakan cairan yang aman untuk lantai dasar mobil. Untuk pembersihan lantai dasar mobil ini kita harus perhatikan pada sensor, pengkabelan, dan juga kelistrikan yang ada pada lantai dasar mobil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sudah terlihat jauh sekali dari yang belum kita bersihkan. Sekarang lantai dasarnya jauh lebih bersih dan sangat nyaman. Ketika lantai dasarnya belum dipasang dengan karpet dasar, sudah rasanya nyaman sekali untuk ditiduri.
Lanjut, setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian lantai dasarnya, sekarang waktunya kita pasang lagi seluruh bagian interiornya secara rapi dan juga kembali seperti semula. Untuk karpet dasar ini sudah kita keringkan hingga benar-benar kering, karena jika masih basah dia bisa menimbulkan bau apek. Untuk pemasangan ini juga kita perlu perhatikan untuk pengkabelan atau sensor seat belt, jadi harus kita tata secara rapi hingga nanti saat pemasangan jok tidak akan berantakan interiornya. Lanjut, setelah kita pasang karpet dasarnya dan trim-trimnya, sekarang waktunya kita pasang joknya. Untuk jok ini juga kita pasang dengan hati-hati karena jok ini berat dan juga kakinya terbuat dari besi. Jika salah-salah tersenggol bodi atau trim bisa jadi lecet, baret, dan bukannya malah selesai malah nambah masalah lagi. Jadi harus kita pasang secara hati-hati dan presisi. Untuk pemasangan joknya juga harus kita perhatikan pada bautnya. Jika bautnya miring bisa jadi malah losdol dan membuat rusak rumah bautnya dan bautnya malah gundul. Lanjut, sekarang kita tri-step polishing. Seperti biasanya, step pertama dulu kita compounding. Untuk proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga baret-baretan halus yang ada pada cat bodi mobil sehingga bodi akan lebih halus dan memunculkan warna aslinya. Untuk bodi ini kondisinya juga lumayan parah, jadi kita ulangi sampai 2 kali untuk mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang dan juga hasil yang maksimal. Jamur dan juga baretan halus yang ada pada cat bodi mobil itu adalah penyebab dari cat bodi mobil terlihat kusam dan juga buram. Dan warna putihnya pun juga terlihat kuning-kuningan karena jamur atau noda-noda yang menempel pada cat bodi mobil. Jadi bodinya terlihat belang. Untuk mobil putih ini kita harus merawatnya lebih ekstra juga karena mobil putih ini lebih mudah terlihat kotor. Apalagi kalau kita parkir di bawah pohon atau menggunakan sarung bawaan mobil yang kualitasnya tidak begitu bagus, bisa jadi malah menimbulkan belang dan meninggalkan flek pada cat bodi mobil kita. Ketika kita parkir di bawah pohon dan mobil kita terkena tetesan dari getah pohon, bisa jadi jika tidak dihilangkan sesegera mungkin malah timbul flek dan membuat kerusakan yang permanen pada cat bodi mobilnya. Next, setelah selesai kita step compounding, sekarang waktunya kita step 2 yaitu polishing. Selain dia menyempurnakan, polishing ini juga dapat memunculkan glossy pada cat bodi mobilnya sehingga lebih kinclong.
Next, sekarang waktunya kita poles, kita scrubbing kacanya. Untuk kaca ini kita poles dari jamur karena jamur-jamur ini yang membuat kaca terlihat buram dan juga menghalangi penglihatan kita saat kita berkendara. Apalagi kalau hujan dan juga malam hari, cahaya dari arah depan kita akan pecah dan menyilaukan mata kita. Jadi harus kita bersihkan jamur-jamur ini dari kaca mobil. Untuk baretan-baretan halus bisa jadi hilang, tapi untuk baretan yang karena wiper, ketika selesai kita poles, baretan itu tidak akan hilang karena beda lagi. Yang mana Mas? Dikoroi. Kalau iya Mas. Gas, 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 gas. Si bener sih guys. Gas, 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 gas. Opo iki? Ada. Next, setelah selesai kita detailing sela-selanya, sekarang waktunya kita detailing mesin lagi. Untuk detailing mesin ini bisa kita lakukan 2-3 kali karena memang mesinnya rumit dan juga harus teliti. Halo, ada apa gerangan? Kenapa panggil-panggil Eka? Lagi disangso, Mas. Dibersihkan, Mas. Setelah selesai kita kontaminasi untuk yang kedua kalinya, sekarang waktunya kita keringkan bodinya. Next, sekarang waktunya kita finishing kacanya. Untuk kaca ini kita coating untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga air yang menempel pada kaca akan langsung jatuh dan tidak meninggalkan flek atau bekas. Jadi meminimalisir timbulnya jamur pada kaca. Lanjut, untuk bodinya juga kita proteksi menggunakan soft coating. Untuk soft coating ini dari SIPR Nano Ceramic. Dia bisa memberikan efek hidrofobik dan juga efek daun talas yang maksimal pada cat bodi mobil. Untuk ketahanannya sendiri, dia bisa bertahan 3-6 bulan lamanya. Setelah melewati proses yang sangat panjang tadi, dari sebelum hingga akhir, seperti inilah perbedaan yang sangat jauh yang ditimbulkan pada mobilnya. Mobil yang tadinya banyak sekali jamur, kerak, dan juga baretan-baretan halus yang membuat cat bodi mobilnya terlihat kusam dan juga buram, sekarang jauh lebih kinclong, glossy, dan juga putihnya lebih keluar.
kasih banyak kepada beliau pemilik Nissan Grand Livina ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung, ada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye. Bye.